Tiga macam jenis barista. Kok jenisnya jelek amat? Tiga macam tipe barista di Sydney. Nih video cocoknya buat teman-teman yang mau jadi barista di Sydney, mungkin kepikiran buat ngambil working holiday visa jadi barista di Sydney, atau mungkin buat orang tuanya yang mau lebih ngerti lagi, anak gue mau jadi apaan sih, barista tuh apaan sih. Jadi ya langsung aja, ini 3 stereotype yang gue bikin tentang barista di Sydney. Yes, stereotype. Nomor 1, barista volume. Nah ini grup kenapa gue bilangnya barista volume, karena memang ceritanya mereka itu doing big volume gitu. Mereka itu barista-barista yang di tokonya tuh bisa 14 kilo sehari, 15 kilo. Pokoknya nih toko-toko yang di atas 10 kilo sehari lah. Jadi toko-toko yang dibilang rame itu biasanya tuh mereka pakai sekitar 10 kilo lebih kopi sehari. Itu dibilang toko rame. Nah, barista volume ini biasanya kerja di toko-toko kayak begitu. Toko-toko yang ngejual kopi di atas 10 kilo per hari. Jadi mereka itu benar-benar pumping kopi sebanyak-banyaknya. Gue dulu pernah kerja di satu toko kayak begitu. Udah merem aja, nggak perlu mikir doketnya apa gitu, nggak perlu mikir ordernya apa. Pull shot terus. Yang di milk juga steam milk terus. Yang biasanya saat ada satu orang lagi di lead gitu, cuman manggil doang, ini kopi apa. Udah cuman tutup panggil. Gila sih, kerja di tempat kayak gitu gila sih. Nah, gue mau lanjutin lagi nih. Barista volume ini biasanya gajinya lumayan gede karena kerjaannya konstan. Tokonya rame kan, tokonya bikin duit kan. Jadi kalau lu barista yang cari duit, barista volume sih menurut gue kerjaan yang bagus buat cari duit. Dan kerjaan selalu ada. Mereka pasti nyari orang full time. Apa ya, at least shiftnya banyak lah, kerjaannya banyak. Karena memang tokonya rame kan. Namanya mereka jualan volume. Jadi selalu butuh barista, selalu butuh orang. Nah ini cocok nih buat yang mau nyari duit nih, barista volume. Tipe barista nomor 2. Nah, tipe barista nomor 2 nih barista kompetisi. Nah gue nyebut mereka tuh barista kompetisi. Kenapa? Karena di otak mereka tuh is all about the competition, is all about barista competition, is all about brewing competition. Nah biasanya tuh barista-barista kompetisi ini mereka itu kerjanya di toko-toko specialty coffee. Apa itu specialty coffee? Nanti gue bikin lagi videonya. Apa itu specialty coffee? Balik lagi. Nah si barista kompetisi ini biasanya tuh tokonya nggak terlalu rame. Jadi mereka itu kerja di roastery biasanya, apa di flagship store. Yang pokoknya tuh intinya si toko ini bisnisnya itu bukan dari selling kopi sebanyak-banyaknya. Jadi bisnisnya itu biasanya cuma sebagai showroom. Nah mereka itu biasanya brand-brand kopi yang punya showroom itu ya, mereka itu lebih fokus bisnisnya itu ke wholesale. Jadi mereka itu bisnisnya itu lebih fokus ke jualan kopi ke toko-toko lain. Si barista kompetisi ini mereka itu biasanya nggak pernah mau keluar dari bar, maunya di belakang bar aja, nggak mau customer service, terus nggak mau kerja lagi toko rame. Biasanya tuh maunya cuma bikin kopi, bikin manual brew doang, bikin espresso doang. Ini again stereotype gue ya. Terus si barista kompetisi ini nih kalau ngejelasin kopi ke orang tuh bisa panjang lebar, bener-bener dari A sampai Z, which is good. Tapi mereka biasanya tuh nggak bisa lihat customernya itu sebenarnya ngerti apa enggak. Dan mereka tuh fokusnya ngajarin orang. Mau orangnya mau diajarin apa enggak gitu, mau customernya pengen diajarin apa enggak, mereka tuh maksa. Pokoknya gue harus ngajarin orang gitu. Padahal menurut gue sih nggak usah ya. Tapi ya again, preference masing-masing.
At some point gue juga dulu pernah kayak gitu sih, karena gue sendiri pernah ikut kompetisi. Tapi abis gue ikut kompetisi gue sadar kayak, ya ikut kompetisi itu bagus buat perkembangan diri sendiri ya, buat personal development tuh bagus banget. Tapi jujur aja, kalau buat bisnis, customer yang bener-bener fokus sama kompetisi itu nggak banyak. Customer yang emang into coffee competition tuh paling cuma 10% dari total customer. Jadi ya menurut gue sih, buat gue pribadi ya, effort gue nggak perlu dibuang ke situ. Barista kompetisi dari segi gaji lumayan sih biasanya ya. Nggak yang tertinggi, tapi lumayan. Terus juga kerjaan pasti ada aja sih. Tapi paling cuma part time gitu, cuma 2-3 hari. Kecuali kalau lu full time ya, kecuali kalau di situ mungkin head barista apa senior barista. Nah, menurut gua barista kompetisi ini bagus buat teman-teman yang memang pengen mendalami kopi banget. Tipe barista nomor 3. Nah, barista yang ketiga nih, gua bilangnya barista customer service. Gua pribadi menganggap gue itu barista customer service. Nggak tahu ya kalau orang nganggap gue apa, karena yang pernah gue bilang, gue sekarang sebenarnya chef. Jadi mungkin sekarang gue dianggap barista chef, I don't know, karena gue sering masak di event-event kopi. Tapi ya balik lagi, the barista customer service. Barista customer service ini sama nih, biasanya kerja di specialty kopi juga. Tapi biasanya barista customer service nih nggak terlalu fokus sama kopinya gitu. Si barista customer service nih nggak terlalu mendalami ya, sebenarnya mendalami juga. Tapi hidupnya tuh nggak all about coffee gitu. Barista customer service nih biasanya lebih bisa ngobrol sama customer, lebih bisa apa ya bilangnya, finding out customer needs. Bahasa Indonya apa ya? Lebih bisa mengerti gitu, customer tuh nyarinya apa gitu. Karena misalnya si customernya ini mau beli kopi nih buat oleh-oleh gitu. Jadi biasanya tuh customer yang ke toko specialty kopi, mereka tuh nyari oleh-oleh juga. Entah buat bawa pulang balik ke negaranya, apa buat temennya aja gitu. Nah, barista customer service nih biasanya nih yang selalu di luar bar nih. Karena barista-barista yang kompetisi tadi, mereka tuh nggak mau keluar bar, maunya tuh dalam bar aja, ngumpet ya dalam bar. Padahal nggak ada yang dikerjain gitu. Ada aja ngebrew kopi, pokoknya nggak pernah mau keluar bar lah. Nah, barista yang customer service nih biasanya lebih luas buat nengahin customer. Ada customer datang nyari kopi, bisa nanya gitu, mau nyari kopi apa? Oh, nggak tahu, buat oleh-oleh gitu misalnya. Oh, kemana gitu? Oh, balik ke Indonesia. Oh, oke. Biasanya teman-temannya minum apa? Oh, kopi hitam. Kalau gitu udah tahu kopi hitam. Ya udah, nih kasih kopi apa gitu. Yang cocok buat kopi hitam. Tuh kalau misalnya emang mobilnya banyak, ya kasih variasi aja. Nih, kopi hitam belinya kopi ini. Tapi kalau mau yang rasanya unik, yang di Indonesia nggak ada, nih cobain kopi ini rasanya unik. Jadi ada variasi gitu. Nah, itu biasanya barista customer service tuh begitu tuh. Atau misalnya cuman nuangin air aja gitu, nuangin air putih. Customer kan biar minum kopi mulu, mereka kan juga terbutuh air putih. Nah, customer kompetisi ini biasanya nggak peduli nih, customer butuh air putih apa enggak, dicuekin aja. Barista customer service nih, menurut gue bagus buat teman-teman yang overall pengen improve dirinya gitu. Karena si barista customer service ini, lu kan mau nggak mau harus belajar yang namanya personal selling. Lu belajar sales, lu belajar komunikasi, lu belajar mengerti kebutuhan customer gitu. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang punya mimpi lebih gede lagi, buat teman-teman yang mimpinya lebih dari kopi. Kalau ada yang belajar dari ini, ya bagus.
lebih banyak lagi ilmunya. Oke lah.